Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama dianugerahi Tuhan merayakan hari kelahirannya. Terima kasih untuk keluarga yang jauh boleh datang berkumpul bersama dengan keluarga. Ada Bapak Ardi dari Surabaya, ada Saudari Gel dari Jakarta, dan boleh datang di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena 25 Desember itu adalah momen yang sangat spesial bagi kita orang percaya, bahkan seluruh dunia. Bukan hanya kita merayakan Natal, tetapi di momen Natal itu kerinduan untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, siapa di sini yang ketika dia berulang tahun itu dirayakan oleh seluruh dunia? Tidak ada kan? Kalau saya ulang tahun, saya didoakan oleh istri dan anak dulu. Setelah itu selesai. Tetapi Yesus, hari kelahirannya itu diperingati secara meriah selama 1 bulan full. Bahkan akhir November sudah ada yang merayakan Natal, bahkan awal masuk pertengahan Januari masih ada yang merayakan Natal. Karena kelahiran Juru Selamat itu berbeda dengan kelahiran kita manusia. Kelahiran Juru Selamat itu spesial yang akan kita lihat nanti. Sehingga setiap tahun itu dirayakan. Setiap tahun dirayakan dengan meriah. Dan juga ada yang merayakannya dengan cara yang salah. Seperti ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu datang untuk memulihkan. Jadi Kristus datang ke dalam dunia ini untuk memulihkan. Siapa yang dia mau pulihkan? Mari kita lihat di dalam Matius pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai 23. Jadi mari kita buka Alkitab Perjanjian Baru kita. Alkitab pertama di Perjanjian Baru. Jadi handphonenya jangan nganggur di kantong. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21 dan 23. Saya membacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semua itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Kalau tiap tahun kita tidak pernah alpa merayakan Natal tanggal 25, maka tentu bagian ini sudah kita hafal. Karena nats ini tidak terlepas dibacakan ketika tanggal 25 Desember dan juga di dalam Injil Lukas. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita akan dibawa untuk merenungkan satu tema, yaitu dia datang untuk memulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada fenomena yang sering terjadi menjelang Natal. Jauh-jauh sebelumnya menjelang Natal, itu ada fenomena yang sering terjadi. Ada yang tahu fenomena apa itu? Ada yang bisa membayangkan fenomena apa yang saya maksud? Ini fenomena yang sering terjadi menjelang Natal. Rambut yang berkelok-kelok lurus. Siapa di sini yang sudah lurus rambutnya? Di depan ada satu, di belakang mungkin juga ada beberapa. Nah, di sini juga di tengah juga ada. Ini
ciri khas ya. Tidak ada yang salah di sana. Karena memperbaiki penampilan fisik itu juga bagus. Tapi yang penting adalah penampilan dari dalam. Nah ini yang sering terjadi. Saya punya rambut tidak bisa seperti itu. Rambut dicatok, diluruskan seperti itu ya baru. Kalau yang tidak punya alat seperti itu disetrika. Ketika disetrika semua jenis-jenis apa itu, kalau punya kutu di rambut bisa mati. Bukan hanya itu, bukan hanya rambut yang berkelok-kelok, yang bengkok-bengkok itu diluruskan, tetapi juga ada rambut yang kemudian berubah menjadi berbagai macam warna. Seperti ini. Ada yang mau model rambutnya seperti ini, seperti pelangi. Kalau yang tadi itu masih lebih baguslah kelihatan. Tapi kalau yang ini, ini lucu ya. Jadi ini fenomena di hari Natal, menjelang Natal. Yang lebih parah ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini yang lebih parah. Menjelang Natal dan setelah Natal, ini yang sering terjadi. Ya, makanya bertobatlah sebelum saatnya Tuhan datang. Jaga kesehatan, jaga perekonomian, jangan semua habis di situ. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kelahiran Kristus adalah di mana Yesus datang untuk memulihkan. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti memulihkan itu ada beberapa macam. Yang pertama, memulihkan artinya menjadikan pulih, mengembalikan sesuatu ke keadaan semula seperti kesehatan, hubungan atau situasi. Contohnya memulihkan kesehatan yang sakit ya. Lalu juga yang kedua adalah memulihkan itu berarti memperbaiki atau menjadikan sesuatu yang rusak atau kurang baik menjadi baik kembali. Contohnya memulihkan keamanan wilayah. Misalkan ada wilayah yang bentrok, konflik, kemudian itu dipulihkan oleh penegak hukum. Lalu yang ketiga, memulihkan itu artinya mengembalikan atau memberikan kembali hak kedudukan atau jabatan yang sebelumnya sempat hilang atau dicabut. Contoh, memulihkan nama baik atau memulihkan hak pilih. Ketika ada seseorang yang nama baiknya itu dihancurkan, padahal itu tidak benar, kemudian dipulihkan kembali nama baiknya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan menurut Alkitab? Menurut Alkitab, memulihkan atau pemulihan adalah tindakan Allah untuk mengembalikan, memperbaharui dan menyembuhkan manusia atau keadaan yang rusak akibat dosa ke kondisi semula atau bahkan lebih baik. Ini mencakup pemulihan hubungan dengan Tuhan, penyembuhan fisik, emosional, dan pengembalian berkat yang hilang. Jadi pemulihan di dalam Alkitab itu adalah berbicara tentang bagaimana hubungan Allah dengan manusia itu kembali dipulihkan. Hubungan Allah dengan manusia yang dirusak oleh manusia itu sendiri, sehingga ada jurang pemisah. Lahirnya Yesus ke dalam dunia untuk memulihkan kembali hubungan yang rusak itu, sehingga setiap orang yang dikatakan sungguh-sungguh percaya beriman kepada Kristus, maka hubungannya dengan Allah itu kembali dipulihkan melalui pendamaian di dalam Kristus Yesus. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat tentang apa saja yang harus dipulihkan di momen Natal ini. Mari kita lihat sama-sama di dalam ayat yang ke-21 dikatakan begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
kita bisa melihat Bapak Ibu keadaan yang terjadi waktu itu. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-18 dikatakan di sana bahwa kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Ini berarti bahwa kelahiran Yesus itu bukanlah peristiwa yang tiba-tiba terjadi, ya, seperti tanpa persiapan. Kelahiran Yesus bukanlah sesuatu yang tiba-tiba itu ada. Tetapi perhatikan dalam ayat yang 18 dikatakan bahwa kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Kelahiran Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, itu telah direncanakan oleh Allah sendiri. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah sendiri yang berinisiatif untuk mencari manusia yang berdosa. Allah sendiri yang berinisiatif untuk memulihkan hubungannya dengan manusia. Dan kelahiran Yesus itu dinubuatkan oleh para nabi. Bapak Ibu bisa melihat salah satunya di dalam ayatnya Yesaya 7 ayat 14 tentang seorang anak darah yang dinubuatkan di sana untuk melahirkan seorang Mesias. Dan itu lebih spesifik di dalam pembacaan kita pada saat ini bahwa perempuan atau anak darah yang dimaksudkan itu adalah Maria. Jadi ketika dalam Yesaya 7 ayat 14 dinubuatkan tentang seorang anak darah Maria yang akan melahirkan seorang anak laki-laki, makanya dalam ayat yang ke-18 diruntutkan peristiwa itu. Kelahiran Kristus adalah seperti berikut. Tidak boleh terlepas dari nubuatan. Ya, tidak boleh terlepas dari rencana Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus lahir, ada dua orang yang dikisahkan di sana, yaitu siapa? Yusuf dan Maria. Dikatakan bahwa ketika Yusuf dan Maria itu sedang bertunangan, tradisi Yahudi, laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan itu mereka disebut sebagai suami istri, tetapi mereka belum bisa tinggal serumah atau hidup seperti suami istri. Nanti tunggu mereka diberkati. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ketika mereka sedang bertunangan, dikatakan dalam pembacaan kita bahwa sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Yusuf mendapati Maria itu sedang mengandung. Hati siapa yang tidak akan sakit? Hati siapa yang tidak akan susah ketika diperhadapkan dengan kenyataan bahwa orang yang dia cintai itu dia melihat dia mengkhianati? Suami mana yang tidak sakit kalau dia dikhianati oleh istrinya? Istri mana yang tidak sakit kalau dia dikhianati oleh suaminya? Hubungan pernikahan yang dibangun bertahun-tahun kemudian runtuh dalam seketika. Siapa yang mau menerima seperti itu? Ya. Makanya Bapak Ibu sekarang bahwa PGI membuat satu tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kenapa? Karena PGI melihat bahwa kompleksnya persoalan keluarga sekarang, dan tidak sedikit dari keluarga Kristen yang kemudian harus mengakhiri pernikahan mereka di pengadilan negeri. Padahal mereka memulai pernikahan mereka di dalam pernikahan yang kudus di hadapan Allah. Lalu kemudian dalam perjalanan keluarga itu ada yang kemudian mengkhianati, ada yang kemudian sakit hati, bukan lagi kemudian lagi persoalan anak-anak, persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Natal tahun ini Bapak Ibu Saudaraku akan membuat kembali kita merenungkan tentang datangnya juru selamat yang menyelamatkan keluarga kita, lahirnya juru selamat yang memulihkan keluarga kita. Bukan berbicara sudah 30 hari kita mendengarkan tema tentang Allah datang untuk menyelamatkan keluarga.
tetapi berbicara bagaimana kita menghidupi firman itu sehingga kita hadir di keluarga kita dan kita pulihkan hubungan yang selama ini retak. Amin. Kita pulihkan hubungan suami istri yang mungkin selama ini tidak lagi saling bicara. Mohon maaf, mungkin mereka bisa tinggal satu rumah, tetapi mereka bisa tempat tidur. Apa gunanya? Apa gunanya? Pemulihan itu tidak bisa kita alami manakala kita tidak mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja di dalam hidupku, sehingga saya menyerahkan semuanya. Tuhan, pulihkan hidupku, Tuhan, pulihkan keluargaku, sehingga ayah, mama, papa itu kembali menjadi pasangan suami istri yang akur. Tidak seperti Tom and Jerry, berbaik sebentar, kejar-kejaran terus. Kita tidak mau seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya katakan, bukan berapa lama kita mendengarkan tema PGI tentang Allah dan untuk menyelamatkan keluarga, dan persoalannya adalah, apakah engkau mau hatimu dipulihkan Tuhan? Apakah engkau mau hidupmu dipulihkan oleh Tuhan, sehingga engkau memandang bahwa pernikahan itu adalah pernikahan yang sakral di hadapan Tuhan? Nah, kita kembali dalam pembacaan kita, Bapak Ibu. Yusuf, secara manusia dia kecewa sama Maria. Tetapi perhatikan, dikatakan bahwa Yusuf itu adalah orang yang tulus hati. Waktu dia tahu Maria tunangannya sedang hamil dari Roh Kudus, mengandung Roh Kudus, karena dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang tulus hati, dia benar-benar mencintai tunangannya. Sehingga ketika tunangannya itu mengandung dari Roh Kudus, apa yang dia lakukan? Yusuf tidak pergi membeberkan bahwa istrinya sedang mengandung. Yusuf tidak pergi membeberkan tentang kelemahan-kelemahan yang dialami oleh istrinya. Tetapi apa yang dilakukan? Dia ingin menceraikannya secara diam-diam. Di tradisi Yahudi, ketika laki-laki dan perempuan sedang bertunangan dan salah satunya mengingkari janji itu, termasuk ketika Maria itu mengandung, maka Yusuf berhak untuk menceraikan dia. Tetapi Yusuf tahu bahwa ketika dia menceraikannya di depan banyak orang, bukankah ini tindakan untuk mempermalukan Maria? Ya. Saudara, kalau pasangan hidup kita itu lagi bermasalah, please jangan ceritakan mereka ke orang lain. Doakan mereka, dukung mereka. Yusuf ketika dia tahu Maria sedang mengandung, dia tidak pergi menceritakan ke Betlehem waktu itu. Apa yang dilakukan? Dia ingin menjaga nama baik Maria dengan cara dia ingin menceraikannya diam-diam, tidak masalah ketika dalam proses pertunangan itu. Dan Yusuf pun tahu bahwa baik Yusuf maupun Maria, mereka akan mati dirajam dengan batu. Ya, Yusuf tahu akan hal itu. Yusuf tahu konsekuensi dari datangnya juru selamat dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Katakan bahwa dia hendak menceraikan Maria, tetapi di dalam ayat yang ke-21, di dalam ayat yang ke-20 dikatakan begini, namun ketika ia mempertimbangkan, maksud itu malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Allah memperingatkan Yusuf dalam mimpi. Allah sedang datang untuk menggembalakan Yusuf yang akan menceraikan Maria, yang akan meninggalkan Maria, yang sebentar lagi mereka akan dipersatukan dalam pernikahan kudus. Tuhan datang menggembalakan hatinya Yusuf. Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Yusuf, hati Yusuf, perhatikan, Allah sedang menggembalakan. Allah sedang menggembalakan dia supaya dia bisa menerima
Maria, supaya dia tidak meninggalkan Maria yang dalam keadaan manusia sedang terpuruk. Bayang-bayang kematian ada di depan. Dan di dalam ayat yang ke-21 dikatakan bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus lahir, Yusuf dan Maria dipulihkan. Mereka harus siap untuk menerima juru selamat. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kehadiran juru selamat untuk memulihkan apa yang dia pulihkan. Yesus datang untuk memulihkan kita dari dosa. Sangat jelas dalam pembacaan kita dikatakan bahwa karena dialah, Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Dosa itu adalah masalah yang serius bagi Allah. Dosa itu adalah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh caranya manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat gambar ini adalah gambaran seseorang yang sedang berada di dalam lumpur hidup. Kita tahu bahwa lumpur hidup itu seseorang jatuh ke dalam, semakin dia banyak bergerak, semakin dia akan terisap. Ya. Kita mungkin sudah tahu ya arti dari gambar ini. Dan bagaimana caranya dia harus lepas? Satu-satunya cara adalah harus ada orang yang menolong. Harus ada orang yang mengulurkan bantuan kepadanya. Dia pegang tali misalkan atau kayu, kemudian dia. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan kita yang berdosa, untuk memulihkan hati kita yang sering membangkang memberontak kepada Tuhan, untuk memulihkan hati kita yang tidak setia lagi di dalam persekutuan, untuk memulihkan hati kita yang tidak setia lagi di dalam pernikahan. Sehingga Tuhan datang, Yesus datang memulihkan saya dan Bapak Ibu Saudaraku dari dosa. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi Natal tahun ini saudara kembali mengingatkan kita tentang bagaimana kita itu telah dipulihkan dari dosa kita. Karena dosa yang kita lakukan Bapak Ibu itu mengantar kita kepada kehidupan kepada kematian yang kekal. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menjamin manusia yang lain untuk bisa selamat dan sampai kepada hidup yang kekal. Bahkan para nabi di dalam perjanjian lama pun, para rasul itu tidak bisa menjamin. Mereka juga itu butuh anugerah keselamatan. Sehingga mereka pun itu dipulihkan oleh pribadi yang sama, yaitu Yesus. Sehingga kita pun juga mau dengan kekayaan apapun, mau dengan jabatan apapun, mau dengan pangkat apapun, tidak bisa menyelamatkan kita dari kematian kekal, karena surga itu adalah tempatnya Allah yang kudus. Tidak ada satupun manusia yang berdosa di tengah-tengah dunia ini bisa masuk ke sana. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dosa itu harus diselesaikan terlebih dahulu, barulah bisa sampai di sana. Kita adalah manusia yang berdosa, adalah sudah dipulihkan dengan kematian dan kebangkitan Kristus, dan dia naik ke surga. Itu artinya bahwa secara posisi kita didamaikan, sehingga kita ini bisa menjadi ahli waris kerajaan surga, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan hidup kita, tetapi semata-mata karena anugerah. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan di sana bahwa karena kamu diselamatkan itu karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Karena kalau perbuatan baik kita, siapa yang bisa? Yesaya mengatakan bahwa hidup kita atau hidup perbuatan baik manusia itu ibaratnya kain kotor di hadapan Allah yang tidak berguna. Nah, bersyukur Bapak Ibu ya, hari ini kita kembali diingatkan tentang Kristus yang datang memulihkan kehidupan kita. Kalau Kristus sudah datang memulihkan kehidupan kita,
memindahkan kita dari kematian kekal kepada hidup yang kekal, maka kita harus juga memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Amin. Karena kalau engkau berkata engkau mengasihi Allah dan engkau tidak mengasihi sesama, maka kita mengatakan engkau adalah pembohong. Barang siapa tidak mengasihi sesamanya, maka dikatakan dia adalah pembunuh. Dan seorang pembunuh itu tidak punya hidup yang kekal. Membunuh di sini itu adalah gambaran dari membenci. Ketika kita membenci orang lain, maka kita berharap dia tidak ada lagi. Ketika kita membunuh, berarti kita menghilangkan. Membunuh dan membenci ini sama. Dan orang seperti itu tidak akan pernah memiliki hubungan dengan Allah. Karena Allah itu Maha Pengasih. Buktinya apa? Dia datang untuk memulihkan hubungan Allah dengan kita. Sehingga Natal itu harus dipahami bukan lagi berbicara tentang kita, ya. Bukan berbicara tentang saya, bukan berbicara tentang hadiah apa yang harus saya dapatkan dari orang-orang lain. Bukan itu. Walaupun ada yang berikan, syukur. Kalau ada yang ingin memperbaiki rambut, silakan. Tapi yang penting adalah Natal itu berbicara Allah datang ke dunia untuk memulihkan manusia berdosa, termasuk di dalam saya dan Bapak dan Saudara. Permusuhan, kebencian itu tidak akan menghasilkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Permusuhan, kebencian yang lama sekali berlarut-larut itu tidak akan menghasilkan damai sejahtera dalam hidup kita. Dan itu berarti bahwa kita belum melihat Allah kalau kita hidup di dalam kebencian. Dipulihkan dari dosa, inilah tujuan Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-23, katakan ini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi di sini Matius itu sedang mengutip Yesaya 7 ayat 14. Karena Yesaya 14 itu berbicara nubuatan tentang anak darah itu, tentang Maria. Ya. Kenapa harus Maria? Karena anugerah Allah itu menunjuk dia. Bukan karena Maria hebat, bukan. Bukan karena Maria hidup suci kudus melampaui manusia yang ada, bukan. Maria juga adalah manusia berdosa. Maria juga adalah pribadi yang butuh juru selamat. Kalau Tuhan bisa memakai dia, memakai rahimnya, itu karena anugerah. Allah memakai Maria untuk menghadirkan juru selamat. Allah memakai mulut kita untuk menceritakan juru selamat. Sama-sama kita dipakai. Sehingga kita tidak menyembah Maria. Apa yang saya menyembah manusia? Ya. Kita tidak menyembah Maria, kita tidak sedang mengagung-agungkan Maria, tetapi kita bersyukur karena Tuhan memakai Maria. Tetapi yang disembah adalah Yesus itu sendiri. Ya. Jadi dikatakan bahwa sesungguhnya, berarti ini adalah kalimat yang menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Sesungguhnya hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus, gitu kan? Sesungguhnya pasti. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan dia akan menamakan dia Yesus. Ya.
Yesua dalam bahasa Ibrani, Yosua, ya sama, karena Yosua itulah adalah gambaran atau tipologi dari Kristus. Jadi Yesua adalah penyelamat, Yosua penyelamat, Yesus penyelamat. Jadi waktu malaikat datang bahwa engkau akan menamakan dia Yesus, karena memang dialah yang dinubuatkan itu, tidak ada nama lain. Karena Alkitab kita atau Allah kita adalah Allah yang konsisten dengan janjinya. Kalau dia janjikan Mesias, itu pasti digenapi. Ketika dia janjikan Yesus, yang lahir di rahim Maria bukan yang lain. Di balik setiap nama bagi orang Yahudi itu ada arti. Ya. Dan Allah pun memakai nama itu ada artinya. Dan Yesus itu adalah penyelamat. Lalu dikatakan lagi dalam ayat yang ke-23 bahwa dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Jadi datang untuk memulihkan. Yang pertama tadi kita dipulihkan dari dosa. Yang kedua, kita dipulihkan dari ketakutan untuk melangkah maju. Kenapa seperti itu? Karena di dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan begini, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ya. Tuhan bilang, Yusuf jangan takut, jangan gentar untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Jadi ketakutan yang besar yang dialami oleh Yusuf, dia akan melangkah bersama dengan Maria dan mereka harus menanggung lahirnya seorang bayi. Kembali lagi bahwa sebelum semua itu terjadi, Allah telah menggembalakan mereka, sehingga mereka harus siap untuk menerima kabar sukacita tentang lahirnya Juru Selamat. Mereka harus siap untuk mendampingi Yesus. Dan bukan hanya di situ, karena Juru Selamat ada bersama dengan mereka, maka mereka tidak perlu takut. Yusuf dan Maria tidak perlu takut dengan bayang-bayang kematian, siap dirajam batu di depan. Ada Immanuel yang menyertai. Yusuf jangan takut, ya. Jangan takut. Bayi yang dikandung oleh Maria ada Juru Selamat, adalah Immanuel. Artinya Allah itu ada di dalam kita. Dia tidak hanya menyertai kita, tetapi dia ada di dalam kita. Ya. Allah ada di dalam kita. Setiap orang percaya itu ada Allah di dalam dirinya. Karena Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi setiap kita. Kalau Tuhan sudah ada dalam hidup kita, apakah kita ragu melangkah di tahun 2025? Kalau Allah Immanuel ada di dalam hidup kita, apakah kita ragu tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Ketika Juru Selamat datang dalam kehidupan Yusuf dan Maria, keadaan di sekeliling itu kan berarti baik-baik saja. Keadaan seperti biasa, banyak kejahatan terjadi di sekeliling mereka. Tapi mengapa mereka tidak takut lagi? Karena Immanuel ada di dalam hidup mereka. Saudara, tinggal berapa hari lagi? Tinggal 6 hari lagi. Kita akan masuk di tahun 2026. Apa yang kau takutkan sekarang? Apa yang kau ragukan sekarang? Bukankah Allah yang sama, Immanuel yang sama, itu menyertai kita? Bukankah Immanuel yang sama itu ada di dalam hidup kita, sehingga ketakutan kita itu akan dikalahkan? Ya. Bapak Ibu, berjalan ke depan, berjalan di tahun 2020, perhatikan, bukan berarti bahwa dunia ini akan baik-baik saja, tidak. Korupsi akan merajalela, pembunuhan akan merajalela,
Dosa akan merajalela. Bahkan keluarga yang tidak sempat dipulihkan di 2025 bisa jadi melangkah ke 2026. Ya. Situasi akan begitu terjadi. Kita perhatikan, kita akan berbeda dari orang-orang yang lain karena Immanuel ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Pancarkan Immanuel. Ya. Pancarkan Immanuel itu. Jangan berharap tidak akan ada lagi masalah yang terjadi, tetap akan ada persoalan yang terjadi. Tetapi perhatikan bahwa jemaat di GKK Alabuah akan berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena dia menghidupi Yesus di dalam hidupnya. Dan harapan kita tentunya keluarga-keluarga ini sudah dipulihkan di tahun ini. Dan tidak akan ada lagi episode berikutnya ya di tahun 2026. Kalaupun itu terjadi, mungkin mereka betul-betul benar-benar belum mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Kristus datang untuk memulihkan. Memulihkan dalam hal apa, Bapak Ibu Saudaraku? Dia memulihkan kita dari dosa kita. Ya. Kemudian kita dipulihkan dari dosa, lalu kita dipulihkan dari ketakutan untuk melangkah ke depan. Roh Kudus menolong kita. Selamat hari Natal. Kiranya pemulihan dari